sebagainya. Kita ikuti dulu ini ya, kita lanjutkan pembahasannya terutama Helmi Yahya. Helmi Yahya ini saya sangat kecewa sekali karena mungkin beberapa artis ini sudah mulai sepi job atau bagaimana sehingga bikin podcast dan nyasar ke agama. Ya. Cuma pada akhirnya mempermalukan diri banyak. Kita ikuti ya, saudara. Narasi bertema babi ya dan ngaco itu cukup banyak ya. Dan yang mengucapkan itu juga bukan orang-orang sembarangan. Kalau yang tadi di video yang saya bahas si Afina itu ya bocah lah gitu ya. Ya dia juga cuma meniru tokoh-tokoh yang sudah lebih dulu membuat narasi ngaco tentang babi. Anda mungkin pernah dengar ustadz populer banget ngomong bahwa alkohol itu terbuat dari babi. Ini ngaco ya. Salah banget. Kemudian ada tokoh MUI yang bilang bahwa homoseksualitas itu terjadi karena banyak makan babi, kan? Ini kan lucu ya. Homoseksual itu banyak makan babi. Orang di Cina sana tuh berkembang biak begitu banyaknya, gimana mereka makan babi semua itu. Ya, tapi kok berkembang biak nggak homoseks semua gitu loh. Kemudian masih banyak lagi narasi-narasi, termasuk ya tadi mengatakan bahwa kalau makan babi itu kelakuan babi itu akan menular ke manusia. Antara lain kelakuan apa kata dia babi itu ada nih orang tak tahu melakukan pengamatan habis kawin sama babi betinanya, istilahnya istri dia, padahal kan babi nggak ada istri. Ini penceramah yang ngomong, ya ustadz yang ngomong. Habis kawin sama istrinya, ntar istrinya dibiarin dikawinin oleh babi lain kan ya. Ya binatangnya begitulah, kambing juga begitu, ayam juga begitu. Hari ini sama jantan ini, besok sama jantan lain lagi. Jadi ngaco gitu loh, ngomongnya tuh ngaco. Kenapa sih? Ya babi itu cuma haram aja, yang nggak boleh dimakan, sudah gitu loh. Saya sekali lagi bukan pakar agama, tapi selama saya belajar agama sana sini tuh tidak ada narasi dalil yang menyuruh kita untuk membenci babi, ya, membenci babi. Nah, dugaan saya ini dibuat aneh-aneh begini nih sebenarnya bukan benci kepada babinya, tapi benci kepada pemakan babinya. Ada kebencian, maksudnya orang-orang yang makan babi itu dianggap jelek, dianggap hina, dianggap jorok. Padahal sekali lagi ini cuma persoalan perbedaan ajaran. Ya di ajaran orang Islam nggak boleh makan babi, ya sudah nggak boleh. Di ajaran agama lain tuh boleh, ya sudah boleh gitu. Nggak perlu ada kebencian dia makan babi. Kecuali lu pengen juga makan babi tapi nggak bisa, nah, itu lain soalnya gitu. Ya nggak ada ajaran untuk membenci orang yang makan babi juga sebenarnya gitu, tapi ekspresinya tuh kelihatannya benci banget gitu. Nah, babi plus kebencian jadi kebodohan. Halo, ini saya nunggu video ngaco lagi ya tentang babi haram ini. Ini kenapa babi dilarang? Kenapa babi haram? Kenapa babi dilarang? Haram? Kenapa babi haram menurut Islam? Yang pertama karena begitulah ya Allah perintahkan. Ya. Yang pertama. Kan selama ini kan kita terima aja itu haram. Ada nggak penjelasan saintifiknya? Banyak sih. Salah satunya saya pernah dapatkan dari seorang guru saya, dia cerita bahwa gen babi itu dalam tubuh kita tuh nggak bisa di flushing, nggak bisa. Nggak bisa, dia bilang. Jadi dia tuh menetapnya luar biasa. Jadi misalkan ada sebelum mungkin ada apa ya, buah atau sayur yang ditanam menggunakan pupuk dari babi misalkan, itu dia melekat di situ sejadi-jadinya tuh di produk makanan tadi itu. Jadi kan ibarat apa, contohnya apa ya, mungkin ya mangga lah misalkan, mangga itu dikasih pupuknya dari mungkin kotoran babi misalnya kayak begitu. Maka tadi gen babi itu melekat di buah mangga itu. Gimana kita tahu? Nah, ya? pertanyaannya karakter babi kayak apa? Kita belajar lagi kan? Iya.
Nah, kita udah banyak tuh cerita tentang karakter babi itu kayak apa. Makanya emang kenapa Islam tuh melarang itu ya memang salah satunya karena changing ya, mengubah bisa mengubah perilaku. Sampai ke sana. Ada seorang syekh saya pernah baca itu, dia melihat bagaimana kelakuan babi itu kayak begitu, makanya dilarang dalam Islam. Gitu. Karena memang mudaratnya lebih besar. Terus pertanyaannya kenapa Allah ciptakan? Iya. Ya kan suka-suka Allah, ya fitnah, ujian. Kalau kita hidup di dunia antang-antang aja ya, itu. Diciptakan juga setan ya. Ya. Ini di podcastnya Helmi Yahya ya. Helmi Yahya ini ya orang terkenal tapi apa ya? Cuman bisa nanya orang nggak? Pak Helmi Yahya tolong dong. Anda kalau bikin podcast tuh jangan cuma nanya orang, Anda juga harus punya referensi sehingga omongan orang yang ngaco itu Anda bisa filter. Dulu kan Anda udah kena yang kasus Ihsanuddin Nursi yang nembakin laser, Anda sebarin kemana-mana. Mas Anda nggak malu sebagai tokoh? Ya, coba dipahami apa yang Anda diskusikan itu sehingga kalau orang ngomong ngaco tuh Anda harus counter. Anda cuma tukang tanya doang itu, aduh kayak BO nih Anda nih, parah. DNA, nggak ada ceritanya flashing DNA itu nggak ada. Ini orang tadi ngomong nggak ada referensi sainsnya, nggak ada itu. DNA itu adanya di mana? Adanya di inti sel. Ya, sebagian kecil ada di mitokondria. Ya. Dalam konteks orang makan daging babi, tidak ada interaksi DNA yang dimakan dengan DNA orang yang memakan, itu tidak mungkin terjadi interaksi. DNA itu ada di dalam sel. Yang dimakan oleh manusia itu ya paling tinggi itu jaringan. Jadi setelah sel itu ada jaringan. Ya Allah, ngaco banget. Kalaupun seseorang makan DNA apa saja, ya, makan DNA apa saja, misalnya DNA salmon ke DNA babi ke, diambil DNA-nya itu, dikumpulkan kemudian dimakan tuh nggak ada efeknya. Karena bagi tubuh manusia, DNA itu hanyalah molekul. Untuk bisa berinteraksi dengan DNA kita tuh nggak mungkin. Nggak mungkin makanan yang kita makan tuh penetrasi ke dalam sel kemudian berinteraksi dengan gen. Aduh Pak Helmi Yahya, tolong dong yang ngaco-ngaco begini Anda jangan sebarin. Jadi intelek dikit gitu loh. Parah ini. Ini dokter juga nggak tahu sekolahnya di mana. Referensinya nggak ada referensi ilmiah, referensinya Syekh. Yang nggak masuk lah ngomongin DNA kok referensinya Syekh. Parah. Iya parah lagi. Iya parah lagi. Sperma itu dari tulang punggung sulbi dan tulang dada. Maka cewek-cewek jangan naik ojek online ya nanti ya. Hamil. Baik, saya mohon sabar sedikit saudara. Di dalam kekristenan itu biasanya mereka-mereka ini para protes Islam, tukang protes Islam itu menyerang bahwa orang Kristen, kami lebih mengikuti Yesus daripada orang Kristen. Tuh, Yesus tidak makan babi, tidak makan mereka sholat hanya karena kata sholata gitu kan. Nah, padahal mereka nggak ngerti apa-apa. Saya ini ya, saya jelaskan secara sederhana saja saudara mengenai haram halal di dalam kekristenan. Di dalam kekristenan di Perjanjian Lama itu ada namanya haram, binatang-binatang haram yang disebut tame. Itu haram dalam bahasa aslinya, saya tulis dalam bahasa Latin saja ya. Tame itu kotor artinya. Ya. Antara lain, nah itu mereka juga tahu kok orang-orang Islam itu ya. Imamat 11 itu. Ya, betul. Babi dan lain-lain termasuk onta.
Onta nomor Iya. 1, Pak. Onta nomor 1. Onta itu haram loh. Kalian bilang Haram. ikut milah Ibrahim sampai tainya sampai kencingnya kau minum. Nah, haram total itu. Paham nggak saudara? Ya. Nah, itu artinya kotor, najis. Nah, itu menjadi syariat di dalam PL. Jadi syariatnya. Oke ya. Nah, ketika Tuhan pada akhirnya hadir di bumi ini dalam bentuk manusia, Yesus, disitulah dia menggenapi Taurat. Lalu Tuhan mengatakan, bukan merubahnya, sekarang lebih kepada batiniah yang ditekankan dalam pengajaran Yesus. So itu Taurat itu sudah berhenti ketika di zaman Yohanes. Aturan-aturan yang 613 miswot itu sudah dibatalkan, dalam bahasanya Paulus dibatalkan. Yesus mengatakan sudah menggenapinya, dikembalikan kepada esensi Taurat, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, dan yang kedua kasihlah sesamamu manusia. Kembali ke intisari Taurat itu Matius 22 ayat 37 sampai 40. Itu kasih Tuhan dan sesama. Maka dari itu omong kosong kalau mengatakan menyempurnakan, semakin mencintai Tuhannya, tapi menghalalkan darah orang lain. Itu jelas bukan kelanjutan daripada dan bukan penyempurnaan daripada kekristenan. Oke? Nah, tame itu kotor. Nah, kemudian ketika Yesus mengatakan bukan yang masuk yang menajiskan orang, tapi yang keluar. Nah, ini dia. Nih, dengarkan dan camkan. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar. Oke, yang menajiskan orang. Itulah yang menajiskan orang. Ya, ini lihat. Merah kan, Yesus sendiri yang ngomong. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Maka dari itu firman Tuhan kami mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Nah, ketika di sini sudah dihalalkan semua dihalalkan, dan juga ingat ya, saya mau mempersingkat waktu, ada ketika Petrus mendapatkan penglihatan itu, binatang-binatang haram. Nah, sejak saat itu Tuhan mengatakan apa yang dihalalkan Allah tidak boleh diharamkan oleh manusia. Kau makan apa saja boleh, tapi masalahnya kau jangan ya itulah, Injil dalam Alkitab itu kan hanya untuk orang cerdas spiritual, Pak. Boleh, tapi kalian menuduh, oh makan sembarangan. Enggak. Kami punya aturan dan itu pun Tuhan kasih otak untuk bisa mikir. Oke ya. Maka dari situ Petrus baru sadar ternyata berita Injil bukan hanya untuk orang Yahudi, untuk bangsa-bangsa gitu loh. Oke. Dan juga ada kalimat yang mengatakan dengan demikian Tuhan sudah menyatakan tidak ada makanan haram lagi, semuanya halal. Cuma semuanya seperti akhirnya aturannya apa? Paulus pada akhirnya mengatakan apa? Segala sesuatu halal bagiku, tapi tidak semuanya berguna. Oke. Kadang-kadang orang salah mengerti ya. Nih saudara. Peraturannya adalah halal bagiku. Ini dia. Hanya orang cerdas saja yang paham ini. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Pelan-pelan ya saudara, supaya saudara tahu di kami ada haram halal tuh ada. Cuma pada akhirnya bukan menekankan pada jenis makanannya, tetapi bagaimana mengelolanya. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan untuk perut dan perut untuk makanan. Keduanya akan dibinasakan, tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Ini filosofi yang begitu dalam. Jadi saat ini segala sesuatu boleh-boleh saja, tetapi gunanya apa? Nah, disitulah Tuhan ngasih kamu mikirlah. Tahu ya? Karena kita ini orang-orang dewasa yang orang analitis. Nangkep Bapak Ibu? Jadi sekarang kembali lagi. Dulu tame, ya, kotor. Oke, ini kan tame, kotor kan, binatang-binatang antara lain ini. Nah, sekarang Tuhan mengatakan bukan yang masuk, jadi sekarang sudah boleh dimakan. Karena fokus di dalam kekristenan itu sekarang bukan pada syariat-syariat semacam itu, tetapi pada hati. Siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru.
Nah, kemudian ketika di sini dikatakan tame, lalu sekarang di sini sudah jadi tahor, jadi tahir, jadi kudus, boleh. Nah, sekarang sudah dinyatakan halal di sini ya, di zaman kita halal. Nah, jenis-jenis binatang yang dulu yang namanya tame, apakah berarti dia langsung jadi bersih? Contoh kerang. Ini kerang ya Saudara, ini kerang. Lalu ini kerang. Kerang 2000 tahun yang lalu, jenis kerang ini, lalu ini dulu dinyatakan apa, haram, tame, kotor. Lalu ketika di perjanjian baru, 2000 tahun kemudian, sekarang 2024. Sekarang boleh dulu nggak boleh dimakan, sekarang boleh dimakan. Karena sekarang menekankan pada hati. Oke ya, bukan soal makanannya. Nah, sekarang apakah kerang ini yang sudah dinyatakan halal, apakah berarti dia apa namanya, apa namanya ya, seluruh tubuhnya segala macam berarti sudah berubah jadi tahor? Tidak, kotor ya tetap kotor gitu loh. Paham nggak? Kerang itu tetap menjadi contoh, Pak Wignotanto pernah cerita ke saya, ada sebuah penelitian sebuah ember ya, diisi air dan dikasih virus kolera. Lalu, virus kolera, lalu dimasukkanlah kerang-kerang ini, Pak. Besok paginya airnya bersih. Maka dari itu kerang itu tetap apa istilahnya ya, secara biologinya tetap sama. Cuma saat ini orang dikasih otak, ini boleh kamu makan tetapi apa, segala sesuatu halal bagiku, tetapi tidak semuanya berguna. Engkau kan tahu berguna atau tidak? Paham Pak King David ya? Betul. Paham. Babi kotor, iya kotor, binatang kotor. Sampai sekarang babi ya bentuknya tetap babi, walaupun sudah dihalalkan. Cuma kan sekarang apa gunanya, kan gitu. Lalu bagaimana cara mengelolanya kan gitu. Manusia dikasih otak, gitu. Paham Bapak Ibu? Oh, ternak babi ada yang organik loh Pak Heri. Iya benar Pak, saya itu. Nah jadi intinya begini loh Saudara, Tuhan itu luar biasa daripada mereka Pak. Jadi sekarang kenapa ada perubahan, bukan perubahan penggenapan itu. Jadi di Kristen itu bukan soal makanan, minuman. Roma 14 ayat 17, kitab Roma 14, 17, kerajaan Allah bukan soal makanan minuman tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Bukan soal makanan dan minuman. Makanan dan minuman engkau dikasih otak untuk mengelola ya, walaupun dia secara kotor gitu ya. Kan babi mengandung cacing pita. Memangnya cuma babi, sapi itu juga ada, paham nggak? Bahkan dulu ada virus antrak itu di sapi. Nah, jadi masalahnya bukan di situ. Nah, sekarang yang penting adalah sudahlah, nggak usah terlalu sentimen lalu nanti seperti Bang tadi katakan, loh, kau nggak makan babi, makan kambing, tapi ada kambing bandot loh, tukang kawin ya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Pak King David, Hellboy, Rocky Gemblung dan sesama dongok. Pak King David silakan pendapat Anda. Ya. Jadi mengenai babi ya. Kalau dia bilang babi itu orang makan babi lalu kelakuan menjadi seperti babi. Jadi kalau orang makan kambing akan kelakuannya seperti kambing. Orang makan sapi akan kelakuan seperti sapi, kan begitu. Itu saya kira itu pendapat orang awam dan sangat bodoh dan tolol ya. Karena itu bukan pernyataan ilmiah. Ya secara ilmu kedokteran pun itu nggak bisa, saudara. Ya, diambil seperti apa yang disampaikan oleh Dongki Saiton tadi. Ya nggak mungkin lah. Apakah orang Cina sana dia makan babi lalu dia kelakuan seperti babi? Kan tidak. Itu kan pernyataan yang menurut saya yang tidak ada dasarnya. Literasinya nggak ada yang valid yang dia nyatakan itu. Itu nggak benar. Ya. Lalu ada yang berkata tuh, oh sudah makan babi lalu mau dibuang, dibuang tuh tidak bisa karena sudah bercampur di dalam tubuh.
itu pernyataan yang bodoh dan aduh, mau ngomong juga jadi nggak enak Iya, ya, Saudara ya. iya, Kenapa? Karena dalam hati aja, Pak. aduh, betul-betul ya. Ya nggak Pak, mungkin lah. Kiai David, saya tanya. Ya. Sekelas Helmi Yahya kok bisa jadi kadurun ya? Nah, itu Pak, yang saya sesalkan di sini. Seorang yang cukup disegani ya di dunia apa namanya? Entertain. Entertain ya. Kok bisa di zaman seperti ini sepi job atau apa ya? Mungkin nggak ada lagi job, juga menyangkut umur sudah tua. Lalu ingin cari-cari apa ya bisa dapat duit. Nah, mulai lagi dia bergerak di bidang medsos ini. Podcast, iya. Podcast lagi bikin lah si Donkey Sayton lah, sebentar sama siapa lagi. Saya pikir orang yang sekelas dia ini harusnya dia bikin pembanding dong. Oke, ini saya sudah wawancara dengan dia, saya bikin pembanding dari Kristen supaya imbang, balance. Jangan hanya sepihak. Kalau sepihak itu pernyataan itu kan pernyataan hanya sebatas iman percaya ya. Padahal memang kalau kita lihat mereka nggak makan babi, kenapa? Kalau menurut saya sih karena babi itu ditepok dari pantat gajah. Ditepok dari pantat gajah, keluar sepasang babi jantan, babi wanita. Babi betina. Iya, Pak Heri, ceritanya gitu ya. Iya. kapalnya Nuh itu. Jadi Allah SWT tidak pernah menciptain babi. Yang menciptain babi itu adalah Nuh. Ditepok pantat gajah, lalu keluarlah sepasang babi, jantan dan betina. Bahkan singa bersin keluar kucing. Kucing, ya. Jadi semua babi, kucing itu, tikus diciptakan di kapal Nuh. Jadi gombal-gambul ini penciptaan langit dan bumi dengan segala isinya. Kelupaan Allah. Kelupaan menciptakan babi. Ya, banyak kisah tentang babi. Kalau di cerita mereka ada kesaksian-kesaksian lagi itu, kalau saya cerita sini sangat menyakiti hati ya. Nggak enak. Tetangga sebelah bisa gantung diri semua. Nggak siap dengar fakta, Pak. Mas. Mereka belum siap mendengar fakta, yang ada sumbu pendek semua gitu loh. Jadi ya Helmi Yahya, kalau saya himbau Anda mendengar video pada malam hari ini, Anda orang berkelas kok mau ya mengambil orang-orang yang datang ke podcast Anda itu orang-orang yang tidak berilmu, dan menurut saya perkataan mereka, pernyataan mereka, narasi mereka itu bukanlah orang yang berilmu, bukan orang-orang yang pintar menurut saya, tapi orang yang sudah mengalami kedunguan, keledai. Karena pernyataan-pernyataan mereka itu bukan pernyataan yang ilmiah. Nggak ada sama sekali. Masa orang makan babi jadi seperti babi? Itu nggak mungkin. Jadi kalau orang makan kerbau juga seperti kerbau. Orang makan domba akan seperti domba. Betul. Pak, maaf. Ya, saudara kalian nggak makan babi ya, tetapi ada istilah Jawa, bodoh lenga-lengo kayak kebo gitu. Kalian kan juga makan kebo, haram kan? Nggak ada, bodoh lenga-lengo kayak babi. Itu orang Jawa nggak bilang gitu. Lanjut, Pak. Kalau kita lihat di Taurat, hukum Taurat itu yang diterima Musa, 613 mitvot yang dikembangkan dari 10 hukum Taurat itu menjadi 613. Itu Imamat pasal 11 apa 7 apa 11 saya lupa. Itu nomor 1 catatan Taurat adalah unta. Unta nomor 1, Pak. Tidak boleh memakan unta. Tapi di Arab sana orang makan unta. Bahkan minum kencing unta, bahkan minum susu unta, dan perasan tainya diminum. Itu ada videonya banyak banget. Padahal Taurat melarang. Kemudian Taurat juga melarang kerang, kelinci, belut, lindung, ikan apa tuh? Ikan gabus ya, lele, ikan lele. Itu nggak boleh semua. Ya, binatang-binatang yang berkuku belah, memama biak, jenis-jenisnya itu banyak sekali di Taurat itu, Pak. Kalau kita baca itu banyak banget. Itu semua dimakan oleh orang RT 6 Gang Becek. Kenapa sifatmu tidak seperti kerang? Kenapa sifatmu tidak seperti udang? Tidak seperti kepiting? Kepiting kan juga dilarang, Pak.
Ya, banyak sekali kalau kita lihat tuh. Kenapa demikian dulu Tuhan melarang umat Israel tidak boleh makan itu? Karena ketika mereka keluar dari Mesir, mereka nggak boleh sakit. Mereka nggak boleh mengalami sakit penyakit. Jadi mereka tuh dibersihkan, dipisahkan. Karena ini bangsa pilihan, mereka harus kudus. Jadi mereka tidak boleh makan seperti itu. Nah, kalau zaman sekarang kita lihat kan teknologi sudah maju banget kan. Orang bisa tahu di kepiting itu berapa persen kadar ininya, kolesterolnya. Di udang berapa persen, di cumi berapa persen. Orang sudah tahu. Tingginya yang mana. Tinggal terserah kamu. Makanya pernyataan ke Tuhan kepada Rasul Petrus dalam satu penglihatan, ada binatang yang diturunkan dalam kain itu, ada binatang berkaki 4, ada binatang melata. Makan ini. Tapi Petrus orang Yahudi, dia bilang, saya tidak makan ini karena ini bukan kebiasaan saya. Ya. Kami dilarang untuk makan ini. Tuhan bilang, apa yang aku halalkan, jangan kau haramkan. Padahal penglihatan itu untuk apa? Supaya Petrus ini pergi kepada bangsa-bangsa yang non-sunat, yang tidak bersunat. Tuhan mau pakai dia untuk memberitakan firman-Nya. Menginjil kepada orang-orang yang tidak bersunat, sama seperti Rasul Paulus. Dikhususkan Rasul Paulus untuk bangsa-bangsa yang tidak bersunat. Tetapi Petrus, Yakobus itu untuk bangsa-bangsa yang bangsa Israel dan diaspora. Ya, mereka yang bersunat Yahudi yang kembali ke Israel itu mereka yang menginjil kepada mereka itu. Orang-orang Yahudi yang memang orang Yahudi yang sudah ada di Israel dan orang Yahudi yang diaspora. Artinya orang Yahudi yang lokal di situ, itu Petrus, Yohanes, Yakobus, mereka menginjil dan rasul-rasul yang lain. Nah, Tuhan sendiri berkata, Yesus, apa yang masuk di dalam mulutmu itu bukanlah itu akan turun ke dalam perutmu dan dibuang ke jamban. Tetapi apa yang keluar dari kamu, kata yang kotor, ya, kedengkian, kebencian, fitnah, muntahan, ludah, ingus, kotoran, kencing, itu semua adalah najis. Itu jelas. Tetapi apa yang masuk di dalam kamu itu bersih. Oke. Ya, itu bersih. Begitu Pak dari saya dulu. Ya, oke. Baik. Hellboy, gimana? Kamu masih makan yang halal haram? Atau disikapi? Ya, ini Kiai gadungan atau asli dua-dua ini nih? Asli, Pak. Ini lulusan ada sertifikat. Tapi saya sangat kecewa dengan kalian berdua ya. Namanya Kiai. Pak Heri, kita kebiri aja dia Pak Heri. Kenapa si Helmi berbuat seperti itu? Nah, kenapa? Coba. Teori saya ini sampai hari ini belum terpecahkan, Pak ya. Waduh. Terus? Semua itu hidup itu jatuh-jatuhnya hanya ajab dan ajetel. Si Helmi kan juga lama-lama tua kan? Ya. Waktunya makin sedikit. Maka dia ngubur setoran. Dia ngubur setoran dia. Menghindari ajab, ngubur ajetel, itu aja dia. Ya. Jadi kok Bapak nggak mengerti, saya sangat kecewa benar. Ngaku-ngakunya jago, Pak pakar, tapi ya ilah. Ternyata begitu aja. Ternyata benar-benar kiai ya. Iya. Nah, mengenai yang tema lain Pak ya. Kalau saya ke travel bureau, saya lihat plakat-plakatnya. Ada USA, Alaska, Hawaii, Sydney gitu ya. Jakarta, Sydney, Peking, Jakarta, Shenzhen gitu ya. Di Jeddah ya. Tertulis Jeddah Puncak. Jeddah Puncak. Iya. Oh, ada ya? Ada. Gue sampai kaget. Waduh. Bukan pelanggan masalahnya, jadi kaget. Kalau Jeddah Bali nggak heran lah, itu sih nggak heran lah. Tapi Jeddah Puncak ada loh. Bener, ini bener ini.
Oh Ente iya? ngomong yang benar nih ente nih. Ana Benar. sudah bingung ini. Di Jeddah tertulis. Travel itu kan ada plakatnya tuh ya. Jeddah Puncak ada 2 minggu berapa harganya. Waduh. Jadi ngapain dia di sana? Saya nggak tahu. Saya cuma ngelewatin jalan, ada kan di travel kan depan-depannya kan ada itu tuh plakat. Saya kan juga nggak bisa bahasa soalnya, cuma lihat doang kan. Ketawa aja, waduh, memang luar biasa ini Puncak, terkenal juga. Gitu ya. Begitu. Nah, Oke. kalau kita lihat di Puncak ya, dengan transaksi yang seperti itu, saya rasa tidak ada satu yang makan babi. Semuanya tidak makan babi. Nah, jadi kok bisa seperti itu? Ya, maksud saya 100% yang tidak makan babi itu juga sama. Jadi babi dia. Jadi babi apa? Seks bebas. Oh begitu ya. Sekarang dicek aja, gampang aja. Yang di Puncak itu, yang melakukan transaksi itu, apakah dia ada orang Kristen? Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Semuanya yang tidak makan babi. Ya. Ini saya bukannya bohong loh. Iya benar. Saya juga lihat kok. 100% yang melakukan transaksi di Puncak itu, bukan transaksi yang ini, transaksi yang kawin kontrak, tidak ada satu yang Kristen, tidak ada. Betul. Semuanya yang tidak makan babi. Waduh. Jadi kalau bilang seks bebas, sebenarnya ya golongan lo sendiri itu mah. Bagus, mantap. Nah, tapi ini saya ada pengalaman pahit, Pak ya. Saya juga sama kan sama ke si Helmi Yahya juga. Saya kan juga bini saya dilirik sama si Habib. Waduh. Iya. Terus lu kasih nggak? Gue pikir kalau gue nggak kasih, ntar gue kena ajab kan. Wah, lu bagaimana? Lu kena ajab? Berapa lama lu kena ajab? Ya, kalau gue kasih kan juga nggak lama kan. Kayak burung dara kan, nanti baik lagi kan. Gila. Iya dong. Jadi gue pikir gue bebas ajab, dapat AJTL nanti cuma karena ngasih berapa saat doang ya kasih aja kan. Oh, saya tahu nih cerita lu ini. Gua kasih. Ya kan supaya gue terlepas dari ajab kubur dong. Iya. Win-win situation kan. Iya, oke. Nah, tapi pas dia balik, ya. Kalau mau intim, bini saya bilang begini, aduh, gue sama lo mau udah susah bilang ya. Oke. Gue lo sama si Habib mah nggak ada apa-apanya. Iya kan? Oh, dia mah ngejreng katanya. Makan akhirnya dia makan dalam ya kan. Gaspol dong tentu aja bilangnya. Si Habib masih muda, udah gitu juga perkakasnya beda. Made in dalam negeri sama made in Konoha kan beda dong. Iya, betul. Ini jadinya bininya bang, kalau lu mah udah dah regal. Okay. Maka dia malah lebih suka ke si Habib. Jadi ya, terpaksa ngelus dada dah gua dah. Iya. Waduh. Tapi mudah-mudahan aja gua nggak kena ajab kubur kan. Ya, gua udah ini tuh, dengerin tuh di atas tuh. Korban Habib. Oke. Baik. Ya, jadi jangan gini Pak, ya. Oh enggak. Sama sekali itu menjijikkan. Ya, itulah. Jadi saudara-saudara yang muslim, kau jangan hanya soal ngelihat babi gitu ya. Langsung seperti yang dikatakan Bang Hasan tadi benar. Sebenarnya bukan soal makan babi. Dia nggak suka ada orang makan babi. Tapi lihatlah ngaca sendiri. Oke, sebelum ke Rocky Gemblung, coba lihat ini yang nggak makan babi ini. Akurat, mohon maaf, ini perlu saya buka.
informasi sangat akurat. Mohon maaf, ini perlu saya buka. Ada di daerah Cianjur salah satu pesantren besar, Pak. Nah, kebetulan dari salah satu keluarganya Aang itu ngobrol sama saya. Kang, beberapa bulan yang lalu itu ada Habib dari Empang Bogor. Dia mendatangkan Habib-habib dari Yaman, ada di Cianjur, nggak saya sebutkan nama pondoknya. Apa yang dilakukan oleh mereka? Selain mereka dawir, yang hebatnya lagi, lucunya lagi, karena istri kiainya ini jamilah jiddan, cantik, gelis, itu di waktu itu juga di tempat itu orang yang mengatakan cucunya Rasul dari Yaman ini meminta istrinya kiai. Gendeng ora? Gendeng. Enggak lah. Kalau saya bilang nggak gendeng lah. Karena nabinya kan juga begitu, Pak. Betul nggak, Pak? Ini kan keturunan nabi. Ingat tadi ya. Kan? Al-Qurtubi 33 ayat 50. Apabila mata nabi melihat perempuan dan menginginkannya, maka suaminya harus menceraikannya. Kalau ini masih sopan, Pak. Diminta. Nggak dibilang suruh menceraikan kan? Tapi kalau nabi suruh menceraikan, Pak. Betul. Itu ada. Nah, dalilnya ada. Ya. Dengan alasan kalau tidak kau ikhlaskan, tidak ditafwidkan, dipasrahkan kepada saya, kau tidak akan dapat syafaat, katanya. Kan gendeng. Yo, namanya orang itu muhibin, karena wis kadung percaya itu duriannya Rasul, ya rela. Ini fakta nih. Oke, duriahnya Rasul. Betul nggak ini ya? Setelah ini Rocky Gemblung. Coba perhatikan nih, saudara. Jadi kalau dibilang gendeng, enggak, setelah tak pikir ya. Karena itu kan cucu Nabi katanya. Coba perhatikan di sini. Al-Qurtubi. Volume 14. Ada 16 keistimewaan Nabi. Dan saya cek satu persatu. Dari 16 itu 10 itu soal perempuan. Yang ke-7, jika Muhammad melihat seorang wanita dan menginginkannya, maka suaminya wajib menceraikannya. Dan Muhammad bisa menikah dengan dia. Nah sekarang kalau Habib-Habib ini seperti itu, di luar benar atau yang salah, yaitu enggak gendeng, enggak gila, wajar kan gitu. Oke, Rocky Gemblung. Shalom Rocky Gemblung. Shalom, selamat malam. Gimana Pak pandangan Bapak? Donditan itu, mohon maaf ya, keturunan Cina ya, ada darah Cinanya ya. C-nya Tan Pak. Ya. Yang jelas, secara historikal, orang Cina, dimanapun dia, agama apapun dia, kecuali dia Buddha ya, satu hari tidak makan daging babi demam, Pak. Oh gitu ya? Iya, satu hari nggak makan daging babi, demam. Demam tinggi. Iya, karena apa? Kebetulan saya tinggal di komplek yang mayoritas tetangga saya itu orang-orang Cina. Ya, ini fakta ya. Jadi tiap hari mereka mengkonsumsi itu. Kalau misalnya kayak sempat ada penyakit babi ya, terus pasaran agak ditutup, demam mereka Mbak, nggak makan daging babi Pak. Kalaupun nggak makan daging babi, minimal kulitnya Pak, kue cap namanya. Baru mereka seger lagi Pak. Makanya orang Cina kerjanya semangat. Cari duit semangat. Karena tiap hari makan daging babi, Pak. Donditan, yakin enggak makan babi? Enggak yakin, Pak, saya, Pak. Tetaplah dia pulang di rumahnya, di dapurnya, tetap ada kue cap. Minimal kue cap. Kulit babi. Babi kecap. Bukan babi kecap, tapi kue cap. Kue cap itu kulit babi, Pak. Waduh. Ya. Apal bos kita nih. Hari-hari makan itu masalahnya. Jadi aku ikut-ikutan cerdas kayak orang bangsa Cina. Kemudian Pak, ini fakta. Tetangga saya ada orang Cina. Salah satu anaknya nikah sama Melayu jadi Muslim. Ikut istrinya lah. Tapi tiap hari Pak dia pulang ke rumahnya hanya untuk makan daging babi. Bapaknya cerita, itu anakku tuh si Ako tuh. Kalau enggak sekali makan itu pusing, ngamuk-ngamuk dia katanya. Lu ini fakta, omong kosong lah.
Kayak kemarin yang apa dramanya siapa Umar Patek itu yang memualafkan katanya perempuan Cina itu kan habis debat dengan Esra Soru. Oh, Valen. Ternyata kan syahadat ulang karena maknya Cina ini walaupun sudah mualaf tetap makan daging babi. Ya Nggak betul bisa betul. hilang. Betul. Iya kan? Lu ini fakta, kok nggak bisa dibohongi. Iya benar. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya Donditan ketika dia mengulas tentang DNA babi atau binatang bisa menyatu kepada yang memakannya, dia sedang menista nabinya sendiri. Dia sedang menista bangsa Arab. Dia sedang menista. Tapi karena dia orang goblok, dia nggak sadar dia sedang menghina. Kenapa saya katakan itu? Kan dah jelas. Nabinya itu kan hobi makan daging kambing. Ya kan? Oh. Apalagi bagian paha. Iya. Sama daging onta. Makanya itu tegang terus kayak tiang listrik. Barang itu walaupun udah sakit-sakitan mau mati pun masih tegang, Mbak. Makanya saya bilang itu penyakitnya namanya, kalau menurut orang Cina, bahasa Cina, penyakit seperti itu namanya penyakit nga-eng-an. Apa itu bahasa itu? Oh iya, menurut orang Cina itu penyakit seperti itu ada, Pak. Udah mau mati pun masih itu, artinya apa namanya? Nga-eng-an. Ada. Oke, Nah, sekarang habis gimana? pendapat Ya? ini Helmi Yahya yang orang pintar kok bisa jadi kadurun ya masalah. Nah, Helmi Yahya. Tahu kan? Namanya aja Helmi. Hel itu kan neraka. Ya neraka benar. Dia suka dengan neraka, Pak. Waduh. Yahya itu nama tempelan supaya agak sok-sokan nama panggung tuh Yahya. Nama aslinya cuman Helmi. Ya dia 11-12 dengan Hellboy, Pak. Waduh, Hellboy dibawa-bawa ini. Baik, Pak. Maka ya kalau Helmi ini kalau ngomongin tentang yang jadul-jadul kayak gitu, sendul-sendul kayak gitu, barang-barang selangkangan gitu, seneng, Pak. Karena pembahasan model itu kan pembahasan neraka, Pak. Iya. Nah, itu satu. Terus yang ketiga, tadi ada yang diwawancara Helmi itu, kalau buah mangga, nah ini pohon mangga dikasih pupuk dari kotoran babi akan menjadi ada DNA babi. Pertanyaannya, banyak kok pohon-pohon buah-buahan yang dikasih pupuk dari kotoran binatang, entah itu dari babi, apakah buahnya buah babi? Terus pertanyaannya lagi, ketika COVID tahun 2019 kemarin, udah jelas-jelas itu obatnya ada serum babi. Dan itu disuntikkan serum itu kepada jutaan manusia di dunia. Apakah jutaan manusia termasuk di Indonesia ini menjadi babi semua, termasuk Donditan? Donditan kan juga divaksin. Vaksin yang mengandung unsur babi, minyak babi. Apakah dia juga babi? Termasuk Helmi Yahya, termasuk itu orang brewok yang diwawancarai. Yang saya heran gini loh. Mereka bangga di depan TV, di depan media mengatakan, ngomong tentang teknik kimia yang ngajarin itu Ustadz ngaji, Pak. Dari mana ceritanya Ustadz ngaji lebih paham tentang DNA? Ya, itu saya baru tahu. Kan betul. Lain jurusan, Pak. Betul. Dan orang brewok yang katanya dokter ini percaya dengan syekh yang guru ngaji, percaya dengan katanya Pak Airmani itu keluar dari tulang sulbi, itu kan goblok. Saya pernah diskusi di Tan Paragi kalau nggak salah sama seorang dokter. Dia ngakunya dokter, Pak, dokter bedah.
Terus saya tanya, awalnya saya bilang, sepandai-pandainya kalian walau bergelar doktor, giliran ngomong agama, otak kalian ada di pantat semua, saya bilang. Betul. Saya terus terang. Awalnya dia ngelawan, oh enggak, kami tetap menjunjung tinggi keilmuan sesuai dengan kemampuan ilmu kami. Saya tanya, Anda seorang dokter, Anda percaya enggak bahwa sperma laki-laki keluar dari tulang punggung? Silakan jawab. Menurut teori kedokteran yang Anda pelajari. Enggak berani jawab, Pak. Tolong jawab. Tolong jawab. Anda kan dokter, spesialis bedah. Sebelum Anda menjadi spesialis bedah, Anda pernah menjadi dokter umum. Sebelum menjadi dokter umum, Anda menjadi mahasiswa kedokteran yang belajar tentang biologi. Anda tahu persis dari mana itu sperma keluar. Tetapi agama Anda mengatakan sperma laki-laki keluar dari tulang sulbi, tulang punggung. Anda percaya mana? Syekh Anda atau dosen Anda di Fakultas Kedokteran? Nggak berani jawab, Pak. Gitu, bro. Lanjut.